A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Raisa Aulia Ananda dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 12300230004. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang biolistrik, sel saraf, dan jantung. Yang pertama ada saraf. Saraf ini meliputi satu, neuron. Neuron adalah sel saraf yang merupakan unit dasar dari sistem saraf. Morfologi neuron mencakup berbagai bagian seperti badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel neuron berisi inti sel dan organel sel lainnya. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang menerima sinyal dari neuron lainnya. Sedangkan akson adalah serat panjang yang mengirimkan sinyal keluar dari badan sel. Kemudian ada jaringan saraf. Nah, morfologi jaringan saraf meliputi cara neuron tersusun dan terhubung satu sama lain. Neuron membentuk jaringan saraf yang kompleks yang terdiri dari berbagai jenis sel dan serat yang membentuk jalur-jalur komunikasi di dalam sistem saraf. Lalu ada otak dan sumsum tulang belakang. Morfologi otak dan sumsum tulang belakang mencakup struktur dan organisasi dari bagian-bagian penting seperti korteks otak, ganglia basal, dan sistem saraf otonom. Nah, ini termasuk pengetahuan tentang bagaimana area-area otak terhubung dan berinteraksi untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh dan proses kognitif. Kemudian ada saraf perifer. Morfologi saraf perifer mencakup saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan otak, membentuk jaringan saraf perifer yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan berbagai bagian tubuh. Ini termasuk saraf sensorik yang membawa informasi sensorik ke otak, serta saraf motorik yang membawa sinyal motorik dari otak ke otot-otot tubuh. Morfologi saraf membantu dalam memahami struktur dan fungsi sistem saraf, serta cara sistem tersebut bekerja untuk mengatur berbagai proses biologis dan perilaku. Lalu yang kedua ada mekanisme depolarisasi, repolisasi potensial aksi, dan perambatan potensial aksi. Mekanisme depolarisasi, repolarisasi, dan perambatan potensial aksi terjadi dalam proses transmisi sinyal listrik di dalam neuron. Saya akan menjelaskan cara singkat tentang masing-masing. Yang pertama ada depolarisasi. Depolarisasi terjadi ketika neuron menerima rangsangan atau stimulus yang memicu perubahan potensial membran dari nilai negatif menuju nilai positif. Hal ini terjadi karena terjadinya aliran ion positif, khususnya ion natrium atau Na+, ke dalam neuron melalui saluran ion yang terbuka. Kemudian repolarisasi. Repolarisasi adalah proses ketika neuron kembali ke kondisi potensial membran negatif setelah mengalami depolarisasi. Hal ini terjadi karena saluran ion kalium atau K+ terbuka sehingga ion kalium mengalir keluar dari neuron, mengembalikan nilai potensial membran ke nilai negatif. Kemudian ada potensial aksi. Nah, potensial aksi adalah perubahan cepat dan sementara dalam potensial membran neuron yang terjadi saat depolarisasi dan repolarisasi. Ketika neuron menerima stimulasi yang kuat, potensial membran berubah secara cepat dari negatif ke positif. Selama fase depolarisasi mencapai puncaknya yang disebut potensial aksi. Setelah itu, neuron mengalami fase repolarisasi di mana potensial membran kembali ke nilai negatif. Potensial aksi ini adalah cara neuron mengirimkan sinyal listrik melalui panjangnya akson. Baik, kemudian mekanisme sinyal listrik dari otot melibatkan apa yang disebut potensial aksi. Ini dimulai dengan sinyal listrik dari sistem saraf yang merangsang otot. Sinyal ini merangsang pelepasan kalsium di dalam sel otot yang memicu kontraksi otot.
proses ini melibatkan serangkaian perubahan potensial listrik di sepanjang membran sel otot yang disebut potensial aksi. Nah, ini adalah dasar dari kontraksi otot dan berperan penting dalam semua aktivitas fisik kita. Kemudian mekanisme sinyal listrik dari jantung. Nah, ini dimulai dengan nodus sinoatrial atau SA yang menghasilkan potensial aksi secara spontan. Potensial aksi ini menyebar ke atrium dan kemudian ke nodus atrioventrikular atau AV. Dari sana, sinyal listrik berlanjut melalui serat konduktif yang disebut bundle His, cabang kiri dan kanan, serta serat Purkinje untuk merangsang kontraksi ventrikal secara koordinat. Proses ini memastikan detak jantung yang efisien dan sinkron. Nah, kemudian saya akan menyebutkan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf, diantaranya yaitu pertama ada suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi konduktivitas listrik dalam jaringan saraf. Pada suhu yang lebih tinggi, kecepatan perambatan potensial aksi dalam serat saraf dapat meningkatkan karena peningkatan laju reaksi kimia yang terlibat dalam prosesnya. Kemudian ada diameter serat saraf. Semakin besar diameter serat saraf, semakin cepat laju perambatan potensi aksi. Hal ini karena serat saraf yang lebih besar memiliki resistansi listrik yang lebih rendah dan memungkinkan potensial aksi untuk menyebar lebih cepat. Nah, kemudian ada melinisasi. Melin adalah lapisan isolasi yang melapisi serat saraf di sebagian besar sistem saraf vertebrate. Serat saraf yang dikepang oleh melin atau sering disebut serat saraf melinisasi memiliki laju perambatan potensial aksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan serat saraf yang tidak dikepang oleh melin atau serat saraf non-melinisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya loncatan potensial aksi dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier berikutnya, yang meningkatkan laju perambatan sinyal listrik secara signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pengantar impuls pada lengkung refleks saraf. Yang pertama ada stimulus seperti sentuhan panas atau dingin, tekanan, atau rasa sakit diterima oleh reseptor di ujung saraf sensorik. Kemudian ada impuls saraf sensorik. Stimulus ini menghasilkan potensial aksi dalam serat saraf sensorik, dan impuls ini diteruskan melalui saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang atau otak. Kemudian ada pusat integrasi. Di sumsum tulang belakang atau otak, impuls sensorik diteruskan ke neuron motorik yang relevan melalui sinapsis di dalam sistem saraf pusat. Kemudian ada impuls saraf motorik. Neuron motorik menghasilkan potensial aksi yang merambat melalui serat saraf motorik menuju efektor seperti otot atau kelenjar. Lalu ada respon efektor. Impuls saraf motorik memicu respon efektor yang dapat berupa kontraksi otot, sekresi kelenjar, atau respon lainnya tergantung pada jenis refleks yang terlihat. Dalam refleks saraf, impuls sensorik yang diterima oleh reseptor diubah menjadi impuls motorik tanpa intervensi kesadaran sehingga memberikan respon yang cepat terhadap rangsangan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konduksi jantung. Konduksi jantung merujuk pada proses perambatan sinyal listrik yang mengatur detak jantung. Hal ini melibatkan serangkaian peristiwa yang dimulai dari pembentukan potensial aksi di nodus sinoatrial atau SA, pemimpin detak jantung. Potensial aksi ini kemudian menyebar ke atrium, menyebabkan kontraksi mereka, dan kemudian melewati nodus atrioventrikular atau AV. Di nodus AV ada sedikit penundaan memungkinkan atrium untuk mengalirkan darah ke ventrikel sebelum kontraksi ventrikel dimulai. Setelah penundaan, potensial aksi menyebar melalui bundle His, cabang kiri dan kanan, serta serat Purkinje yang merangsang kontraksi ventrikel secara serentak, memompa darah keluar dari jantung. Proses ini adalah dasar dari konduksi jantung dan penting untuk menjaga ritme dan fungsi jantung yang normal.
Kemudian saya akan membahas perbedaan antara otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Nah, pertama ada otot jantung. Nah, otot jantung ini ditemukan di jantung. Struktur otot jantung memiliki cabang-cabang khusus yang disebut sel otot jantung atau miosit, yang terhubung oleh cabang-cabang khusus yang disebut dis intercalate. Dis ini memungkinkan sel-sel otot jantung untuk berkontraksi secara bersamaan dan terkoordinasi. Nah, kendali otot jantung ini memiliki kontraksi involuntar yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, terutama oleh nodus sinoatrial dan nodus atrioventrikular. Kemudian otot polos. Lokasi otot polos ini ditemukan di organ-organ dalam tubuh seperti lambung, usus, pembuluh darah, dan saluran kemih. Struktur otot polos memiliki struktur spiral yang panjang dengan inti yang berada di tengah-tengah serat. Mereka tidak memiliki garis-garis silinder yang jelas seperti otot lurik. Kendali otot polos memiliki kontraksi involuntar yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, hormon, dan faktor-faktor lokal. Sedangkan otot lurik ditemukan terutama di otot rangka yang melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan tubuh. Struktur otot lurik memiliki serat-serat panjang dengan garis-garis silinder yang jelas dan inti yang terletak di luar serat-serat. Kendali otot lurik memiliki kontraksi voluntari yang dikendalikan oleh sistem saraf somatik yang merupakan bagian dari sistem saraf yang mengendalikan gerakan sadar. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.